Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Bertemu lagi di channel Cuti Nalar. Bersama saya akan membahas tentang masalah korupsi ya teman-teman. Ini masalah korupsi banyak sekali yang dialami oleh Indonesia, khususnya negeri tercinta ini. Berapa triliun, berapa miliar yang telah dimakan oleh dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Sudah jelas ya, para ulama memfatwakan bahwasanya korupsi itu haram. Ya sebenarnya korupsi itu dimulai dengan diri sendiri ya. Ketika kita nyontek, ketika kita mengambil barang orang, itu dari kecil, yang kecil saja. Ketika kita menyontek atau melihat buku, melihat handphone, mindahin soal, padahal di situ dilarang, tidak boleh melihat, tapi kita melihat, itu pun sudah korupsi. Jika budaya itu terus kita lakukan, maka nanti kita akan mengambil sesuatu yang besar. Ya sebenarnya dari yang kecil, ketika dari yang kecil ada kesempatan, lalu yang besar pun ada kesempatan, maka terjadilah korupsi. Baik, ada satu ungkapan, al-mas'ulu yadrusu kharijal balad wa idza marido yata'allaju kharijal balad. Jadi pejabat itu belajarnya keluar negeri. Ketika mereka sakit, mereka juga berobat keluar negeri. Wa idhabu lisiyasa kharijal balad. Dan mereka pun liburannya juga keluar negeri. Asyai'u al-wahid alladhi yaf'aluhu dakhilal balad huwa sarqatul balad. Jadi hanya satu-satunya yang dilakukan di dalam negeri adalah korupsi, mencuri uang negara. Pejabat itu sekali lagi ya, nggak semua pejabat, tapi ada pejabat itu belajarnya keluar negeri, ketika sakit berobat keluar negeri, liburnya juga keluar negeri, dan satu-satunya yang dilakukannya di dalam negeri adalah korupsi. Nah ini kata Ahmad Fuad Najmi, seorang ilmuwan ya. Oke, gimana sih Indonesia ini agar terhindar dari korupsi seperti itu ya, tidak akan terulang-ulang lagi, tidak ada korupsi. Sebenarnya dalam kitab Bughya, bagaimana cara melakukan agar korupsi ini tidak berjalan lagi, satu-satunya hukuman mati teman-teman. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Konteks ayat ini sebenarnya orang yang selalu maling, terus-terusan maling, baik laki-laki maupun perempuan, faqta'u aydiyahuma. Kalau ini pun tidak bisa kita terapkan, solusinya yang paling mengenaskan adalah kematian. Dengan kematianlah orang bisa memikir dahulu ketika mengambil harta atau korupsi uang rakyat, uang negara. Dalam kitab Bughya karya Muhammad bin Husain bin Umar al-Ba'lawi ya, Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Ba'lawi, kata beliau, wal khulasatu annahu yajuju qatlu siyasah bil muta'addil ijram wa madanil khamri wa du'atul fasad wa majrami amnid daulah wa nahwihi. Jadi kesimpulan dari kitab Bughya tersebut katanya adalah boleh menghukum mati sebagai kebijakan bagi orang-orang yang selain menaklukkan tindakan kriminal. Ya contohnya korupsi tadi. Ya korupsi itu salah satunya tindakan kriminal. Apalagi di sini dalam kata Al-Muhib At-Tabari dalam kitabnya Al-Tafiq, boleh membunuh para pegawai pemerintah yang berkuasa dan berbuat zalim kepada rakyatnya. Oke, sekali lagi ya, boleh membunuh seorang pegawai pemerintah yang berkuasa yang berbuat zalim kepada rakyatnya, karena dianalogikan dengan kebolehan membunuh 5 ekor binatang yang jahat, sebab bahayanya lebih besar daripada bahayanya 5 binatang tersebut. Nah ini, jadi para korupsi itu jika ingin berhenti dari korupsinya, satu-satunya hukuman mati. Ya seharusnya diterapkan hukuman mati ini, agar nanti orang-orang yang korupsi tidak hanya dihukum hanya 5 tahun, 6 tahun setengah, dan itu dendanya sedikit bagi mereka. Tapi kalau dihukuman mati, ketika ada orang yang korupsi,
memaling uang negara, memaling uang masyarakat, maka mereka akan berpikir-pikir lagi. Sebenarnya kata Plato tidak ada orang yang jahat, itu nggak ada kata Plato. Cuma yang ada adalah orang tidak tahu. Dia tidak tahu nih kalau korupsi itu akan merugikan dirinya dan masyarakat. Ini kata Plato. Dia tidak tahu kalau seumpamanya membunuh itu merugikan dirinya atau orang lain. Sebenarnya dari ketidaktahuan kata Plato, maka muncullah suatu kejahatan gitu. Sebenarnya kata beliau kejahatan ini nggak ada kata beliau. Cuma yang ada itu ketidaktahuan. Dari ketidaktahuan inilah mereka tidak berpikir panjang sesuatu yang ia lakukan, akibatnya ya, maka mereka melakukan. Ini kata Plato. Tapi ucapan Plato ini dibantah, sebenarnya kejahatan itu ada. Oke. Kesimpulannya, untuk para koruptor semuanya, orang-orang yang korupsi di negara ini, mohon kepada pemerintah yang menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Hukuman mati lah bagi orang yang korupsi terus-menerus. Atau solusi yang kedua, diambil hartanya seluruhnya, dimiskinkan dan dibuang ke pulau tempat yang terpencil, biar mereka kapok dan tidak ada yang melakukan lagi korupsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ucapan saya ini didengar oleh pemerintah dan oleh para masyarakat ya, yang lain-lainnya yang memiliki kebijakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.